Taib. Wa qala radhiyallahu anhu la yatma'u fi bulughil amali wal awtari man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhtar. La yatma'u, tidaklah ia mengingini, mentamai, mengingini. Coba digunakan kata toma, karena toma itu ingin banget. Fi bulughil amal, untuk mencapai harapan. Ya. Apa harapan orang tasawuf? Artinya harapannya para salikin, al-ma'arifur rabbaniyah, ma'rifat, mengenal Allah, itu harapan. Ya, kalau amal itu wal autor, wator ini bukan harapan tetapi terpenuhinya keinginan. Ya, surga itu minal wator. Kalau di dunia makan minal wator, hubungan jima' minal wator. Tapi kalau rohani ya surga. Ya. Al-autar jamak watar wa huwa hajatun, keperluan. Tidak punya harapan, tidak punya keinginan kepada harapan dan keperluan, hajat. Orang yang lam yuwattin nafsahu, tidak memperkokoh dirinya, wattana yuwattinu, ya, tidak membentengi dirinya. Yuwattan nafsahu, tidak membentengi dirinya. Ya. Ala rukubil ahwal, untuk melaksanakan sesuatu yang ahwal. Ahwal ini sesuatu yang menggoncangkan. Wal akhtar, sesuatu yang berbahaya. Ya. Karena untuk mendapatkan harapan mesti kita melewati berbagai goncangan. Ada di TV itu suka ada apa ya, sejenis olahraga, ngambil kunci di mana tapi dia mesti melewati rintangan-rintangan, itu ahwal namanya. Ya. Apa? Adrenalin. Ya. Rintangan demi rintangan itu adalah ahwal, kan yang nyungsep, yang tenggelam, yang apa. Kenapa? Karena dia punya amal, punya harapan. Kita melawan hawa nafsu itu begitu. Ya, itu goncangannya itu. Maka kehidupan hawa nafsu ada yang orang sufi mengumpamakan seperti kehidupan di atas air. Ya, ombaknya gitu. Maka perjalanan rohani ini adalah perjalanan siratal mustaqim tuh. Perjalanan yang lurus. Artinya di situ satu gambaran bahwa goncangan apapun tidak akan memalingkan dia. Itu namanya siratal mustaqim. Maka perjalanan siapa itu? Siddiqin. Ya. Orang yang menerima nikmat perjalanan itu siddiqin. Orang yang hati, ucapan dan perbuatan itu lurus, baru dia berada dalam siratal mustaqim. Ya. Nah, maka itu sebabnya tarikat itu dikatakan al-marasim. Orang-orang sufi telah membuat satu marasim, satu jalanan protokol untuk dilalui orang yang ingin pergi ke sana. Ini jalannya. Ya, orang yang ingin mendapatkan ma'rifat, jalannya apa? Lakukan ibadah untuk Allah. Itu marasimnya. Itu tarikat. Dan melakukannya mesti azimah. Jangan rukhsah. Jangan kompromi dengan nafsu. Ya, kalau kompromi aja dikit tewas. Ya, nafsu mengatakan, "Sekarang gua anuin dikit nggak bisa dikit." Yang ada lawan, kalau jatuh
taubat, lawan lagi, kalau nyungsep bangun lagi, taubat. Jangan pernah memberikan rukhsah. Itu sebab definisi tarekat itu marasimullahi at-taklifiyah katanya, asy-syar'iyyah bil azimah al-mukhtas bisalikina. Jelas sekali itu makna tarekat. Kenapa jadi orang sibuk dengan zikir, sibuk lafaznya maksudnya, ya, padahal bukan itu. Nah, maka orang yang punya harapan dan ingin terpenuhinya segala hajat, segala autwatar, itu hanyalah orang yang siap membentengi dirinya untuk melintasi ahwal wal akhtar, nafsu, ya, syaitan, dunia. Itu adalah jalan yang mengganggu siratal mustaqim itu. Artinya tidak mudah. Maka perjalanan tarekat itu diumpamakan perjalanan penuh air mata, jatuh bangun, ya, penuh keletihan, bukan asik zikir dan sudah tidur nyenyak. Ya. Bahkan ada yang kerjaannya ziarah kubur. Sampai saudara kita sebelah sana, ya, dikatakan kuburiyun. Ya. Dulu saya pernah ada orang tiba-tiba bertamu dengan saya dan datang-datang ngomong aja, doakan saya sudah keliling Jawa, nanti akan Sumatera, semua kubur wali-wali sudah saya ziarahi. Oh, ya. Saya dengar antum datang, maka saya buru-buru ziarah karena katanya antum di sini sebentar, di sini sebentar. Jadi saya harus, oh ya, ya saya nungguin mau ngapain. Udah selesai doa saya, jadi saya doa terus pamit. Loh, mau ngapain? Saya masih hidup. Ya, udah kan ceritanya ziarah kubur. Kenapa ziarah ke saya? Saya masih hidup. Kan saya masih hidup. Antum mau ngapain ketemu saya? Ya, akhirnya stop. Nanti malam ada ngaji dulu. Ya, dia udah ngaku ahli tarekat, kerjaannya ziarah kubur wali. Tiba-tiba katanya ngedengar saya langsung ziarah. Loh, saya kan tersinggung. Saya belum mati, udah diziarahin aja. Itu. Ya, karena hadapnya tidak betul, ngomongnya juga nggak betul. Akhirnya saya ngaji dulu nanti malam. Ya. Di mana orang tarekat nggak suka ngaji? Ya. Karena di dalam tasawuf ngaji itu bukan ngaji nahu, sorob, balago, usul fikih, ilmu hadis, bukan. Itu mah ta'lim. Lihat di dalam Ihya Ulumuddin ada 5 istilah kata Imam Al-Ghazali di zamannya telah berubah maknanya dari makna yang telah membuat istilah ini di zaman salaf. Salah satu kalimat az-zikru wa tazkir. Ya. Artinya dari zaman-zaman salaf ada satu majelis. Ada majelis fikih, ngaji fikih, ada majelis akidah, ada majelis zikru wa tazkir. Berzikir dan memberi peringatan, fa inna zikra tanfa al-mu'minin. Ya, peringatan. Kata Imam Al-Ghazali di zamannya berubah menjadi ceramah yang isinya dongeng. Cerita, coba. Banyak orang kalau ngaji isinya dongeng itu semangat. Kalau ngaji isinya daging melulu ilmu itu berat. Itu berarti otak isinya angin.
Itu bid'ah, menyalahi salaf. Imam Al-Ghazali itu yang membetulkan di Ihya Ulumuddin. Ya. Ngaji kalau dongeng udah ngos. Begitu kita ngejelasin tentang ilmu, 15 menit aja udah. Tidak ada di dunia ini yang bersifat benda yang paling mulia melebihi akal, itu tidak ada. Tapi umat Islam banyak menyia-nyiakan akal itu. Ya. Ngaji kelamaan gak sanggup itu otak. Tapi kalau ngobrol, waduh, kalau nggak diomelin bini kagak berhenti. Kan itu otak. Ya. Tahu, kayaknya otak-otak itu bukan otak. Akhirnya ada yang bersifat tasamu, ya kita ini mesti mengerti, ya, orang ini kan ada, ya enggak, kalau mereka tidak mengerti keluar. Ya, kenapa seorang dai yang mesti irsal ila azwaq sakhifah? Kenapa seorang dai yang mesti mengerti kepada selera yang rendah? Kenapa mereka tidak mempersiapkan diri untuk diangkat ila taraqi, naik kepada kemajuan, kepada peningkatan? Coba, Islam itu udah puluhan tahun sukanya masih dengan pendekatan seperti pendekatan orang Buddha dulu, diajak ngobrol, diajak. Zaman sekarang orang mesti tahu apa keperluannya dalam hidup ini, cari untuk akalnya, untuk rohaninya. Jangan diempok-empok kayak baby, kayak baru Islam. Nah, itu Ustadz ngaji mulu, kudunya orang sekali-kali Ustadz main gaplek untuk narik orang sampai geledek. Ya, sekali-kali Ustadz ngobrol di warung. Lah, itu pendekatan yang salah, yang telah melewati satu generasi. Maka orang yang punya kesadaran baru memburu, nyari di mana keperluan dia. Sementara orang lagi merundungi, Ustadz ini mah kurang pendekatan. Kurang pendekatan. Ya. Nah, ini apa? Satu manhaj yang ada pada tasawuf, bahwa salah satu jatuhnya haibah para masyayikh itu karena irsal ila azwaq sakhifah. Itu. Sekarang seorang gaet, katakan gaet. Orang gaet bikin iklan nggak agar orang pergi ke tempat pelancongan pariwisata. Apa seorang gaet menunggu di situ, nunggu yang datang ke situ? Adapun yang bikin iklan yaitu orang travel. Adapun gaet menunggu di tempat wisata, orang yang datang ke situ. Ya, di pinggir jalan yang menuju ke wisata itu. Nah, para mursyidin itu menunggu di situ orang yang pergi kepada Allah. Lah kalau nggak pergi kepada Allah, mau diajak ke tempat wisata, orang mau ke warung. Itu sebab orang sufi punya majelis mau'izah untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Setelah itu dia akan berjalan menuju kepada Allah. Dulu saya ingat sekali, Kiai Ceger itu dulu teriak-teriak, khafallah, katanya. Takut dulu kepada sesuatu, baru takut kepada Allah. Ya, karena memang tema atau ya maudhu, tema yang
dibicarakan oleh orang sufi ya itu takut, taubat, ya. Allah, mati, udah itu tema-temanya. Maka orang yang berharap untuk yang mempunyai apa yang punya keinginan untuk mencapai harapan dan terpenuhinya hajat adalah orang yang memang yuwatin nafsah, yang menyiapkan diri untuk rukubil ahwal, ya. Kan di Al-Quran ada innallaha astara minal mu'minina anfusahum apa wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah menukar dengan surga Ma'arib dan surga Zakharib. Maka lintasi dirimu, lintasi duniamu, ya. Allah akan berikan jannah, jannatul ma'arib. Ini adalah amal wal autar, tapi lewatin nafsu. Jadi orang yang berjalan menuju kepada Allah itu, orang yang berjalan kan pergi menuju dan meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Nafsu. Gitu. Dunia jangan jadikan tujuan, destinasi, ya, harapan, bukan.